Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dian Ekorini. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhuda. Perkenalkan, nama saya Faisal Amir Madianto. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan Seraya. Perkenalkan, nama saya Rocita Maulidina Rahman. Untuk presentasi pertama, akan dilanjut oleh Anissa. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh virus dan juga sifat virus. Yang pertama, struktur tubuh virus. Jadi sebenarnya virus itu bukan termasuk atau bukan dikatakan sebagai bagian dari organisme sel. Karena virus itu dia nggak punya bagian-bagian sel yang lebih tepatnya itu dimiliki sama semua organisme sel hidup. Contohnya, virus itu dia nggak punya membran sel, dinding sel, dan sitoplasma, serta lain-lainnya. Tapi secara umum struktur virus itu terdiri atas 3. Yang pertama ada kepala virus, yang kedua ada leher virus, dan yang ketiga ada ekor virus. Di sini saya akan menjelaskan struktur tubuh virus secara kompleks, yaitu yang terdapat pada bakteriofag, yaitu yang terdapat pada bakteri E. coli yang terdapat pada usus besar manusia. Pada bakteriofag, struktur tubuh virus itu pertama ada kepala virus. Jadi di kepala virus itu terdiri dari salah satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Pada bakteriofag ini, si asam nukleatnya yaitu DNA. Dan yang kedua, inti asam nukleat ini diselubungi atau dibungkus oleh kapsid. Jadi kapsid adalah selubung yang melindungi asam nukleat yang terbentuk dari protein dan terdiri dari kapsomer. Fungsi kapsid itu yang pertama untuk memberi bentuk tubuh virus, dan yang kedua yaitu sebagai penyediaan protein enzim agar si virus ini mampu menginfeksi sel inangnya. Terus yang ketiga, dia melindungi asam nukleat pada virus. Terus yang kedua, struktur tubuh virus pada bakteriofag, yaitu ada leher virus. Jadi leher virus ini berfungsi sebagai tempat menyangga kepala virus. Tapi tidak semua virus itu punya leher. Jadi pada virus yang kompleks aja, contohnya bakteriofag, jadi dia punya leher virus. Terus yang ketiga ada ekor virus. Ekor virus ini adalah bagian yang terpenting dari struktur tubuh virus, karena dia itu sebagai jarum infeksi atau alat infeksi untuk menginfeksi virus pada sel inangnya. Jadi ketika si virus pengen infeksi ke sel inang, dia tuh kayak nyuntik gitu, nyuntik si sel inangnya. Nah, nyuntiknya itu maka ekor si virus itu. Terus si ekor virus ini dia juga punya serabut ekor. Serabut ekor ini untuk mengunci antara sel virus dengan sel inangnya. Lanjut, yang kedua ada sifat virus. Sifat virus itu yang pertama, virus merupakan parasit berukuran mikroskopik. Maksudnya mikroskopik, yaitu jadi dia nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dia tuh bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskopnya juga bukan mikroskop cahaya. Jadi kalau mikroskop yang sering kita lihat, itu kan dia cuma mikroskop biasa atau dinamakan mikroskop cahaya. Tapi kalau si virus ini dia nggak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya, dia bisa dilihatnya dengan mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron itu dia bisa diperbesar 2 juta kali lebih besar daripada si mikroskop mikroskop cahaya. Terus mikroskop elektron ini dia juga resolusinya lebih bagus daripada mikroskop cahaya, sehingga dia dapat melihat virus. Terus yang kedua, sifat virus yaitu ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Itu kenapa si virus ini nggak bisa disaring dengan penyaring bakteri. Dan yang ketiga, virus nggak memiliki sel atau organ yang biasa dimiliki oleh organisme sel hidup. Itu tadi yang disebut kenapa si virus bukan termasuk pada organisme sel hidup, karena dia nggak punya bagian-bagian sel. Sifat virus yang keempat yaitu hanya dapat bereplikasi pada sel-sel hidup. Jadi, ketika si virus berada di luar sel hidup atau dia berada pada sel mati, dia tuh nggak bisa hidup, dia nggak bisa bereplikasi, dia nggak bisa bermetabolisme, nggak bisa bernapas seperti makhluk hidup lainnya. Dan yang keempat, sifat virus yaitu dia dapat mengkristalkan diri. Maksud dari mengkristalkan diri,
kayak tadi. Jadi ketika si virus ada nih, dia di luar sel hidup atau dia ada di sel mati, dia membentuk kristal. Jadi biar dia bisa hidup, walaupun dia nggak ada di sel hidup, dia berbentuk kristal agar tujuannya dia tetap bisa hidup, tetap bisa bernapas walaupun bukan di sel hidup. Gitu. Itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa atas pemaparan materi tersebut. Baik, untuk materi kedua bisa dilanjut oleh Rosita. Yang materi kedua adalah pengklasifikasian virus. Klasifikasi virus dapat terbagi atas beberapa kelompok. Yang pertama itu berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Asam nukleat adalah senyawa yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Ada 2 jenis asam nukleat, yaitu yang pertama ribovirus atau virus RNA. Virus yang asam nukleatnya dari RNA. Contoh virusnya yaitu tobacco mosaic virus. Dan yang kedua ada doxyribovirus atau virus DNA. Virus yang asam nukleatnya dari DNA. Contoh virusnya yaitu herpes simplex virus. Dan yang kedua berdasarkan sel inangnya. Terbagi beberapa kelompok. Yang pertama itu virus yang menyerang manusia, contohnya seperti HIV dan coronavirus. Yang kedua itu virus yang menyerang hewan, contohnya rabies. Dan yang ketiga, virus yang menyerang tumbuhan, yaitu contohnya TMV atau virus tanaman tembakau. Dan yang keempat, virus yang menyerang bakteri atau virus T, bakteriofag. Dan yang ketiga itu berdasarkan selubung yang menyelimuti nukleokapsid. Dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu virus bersampul atau berselubung, contohnya coronavirus. Dan yang kedua virus telanjang, contohnya papavirus. Dan yang keempat berdasarkan jumlah kapsomernya. Yang pertama virus 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Dan yang kedua virus 162 kapsomer, contohnya herpesvirus. Dan yang ketiga virus berdasarkan virus 72 kapsomer, contohnya papavirus. Sekian pemaparannya, terima kasih. Terima kasih Rosita atas pemaparan materi yang kedua. Baik, untuk materi ketiga akan saya lanjut, yaitu tentang reproduksi virus. Virus hanya bisa bereproduksi di dalam sel yang hidup. Reproduksi virus terjadi dengan cara penggandaan materi genetik yang disebut replikasi. Replikasi virus secara umum terbagi menjadi 2, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik yaitu cara reproduksi virus yang harus menghancurkan sel inangnya. Siklus litik mempunyai beberapa tahap, yaitu 1. Adsorpsi atau penempatan virus pada inang. 2. Injeksi atau penetrasi atau pemasukan materi genetik virus atau asam nukleat ke dalam sel organisme inang. 3. Eklivase, yaitu proses yang terjadi di mana DNA dari virus akan menjadikan sel inang sebuah tempat pembentukan virus baru. 4. Perakitan atau pembentukan struktur tubuh virus. Yang kelima, lisis atau penghancuran sel inang dan keluarnya virus baru. Dan yang kedua ada siklus lisogenik. Pada siklus ini, sel inang tidak hancur tetapi disisipi oleh asam nukleat dan virus. Siklus lisogenik meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Adsorpsi atau perlekatan, tahap di mana fag melekat pada sel inang spesifik. Yang kedua ada penetrasi. Penetrasi yaitu tahap ketika DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Ketiga, ada fase penggabungan, adalah DNA fag bergabung dengan DNA bakteri. Dan yang terakhir ada fase pembelahan atau replikasi, yaitu ketika DNA bakteri bereplikasi profag yang bergabung ikut bereplikasi.
Sekian pemaparan tentang reproduksi virus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjut oleh Faisal. Yang keempat itu adalah peranan virus dalam kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa peranan virus dalam kehidupan manusia. Peranan virus di kehidupan manusia itu ada dua, ada yang menguntungkan dan merugikan. Virus yang menguntungkan itu seperti bakteri yang mengandung profage, bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Kedua, untuk membuat interferon dari virus melalui rekayasa genetika. Ketiga, untuk membuat vaksin. Vaksin sama dengan mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, sehingga sifat patogenetisnya hilang, tetapi tidak antigenitas atau antibodinya tetap. Keempat itu untuk pembuatan peta kromosom. Nah, virus yang merugikan antara lain adalah pada manusia. 1. Cacar atau varicella, herpes virus, varicella. Vaksinnya sudah ditemukan oleh Edward Jenner. Kedua itu ada poliomyelitis. Vaksinnya sudah ditemukan oleh Jonas Salk. Ketiga ada influenza virus. Hepatitis virus atau kanker hati. Kelima morbillia virus atau campak. Dan keenam ada rabies virus. Ada yellow fever atau demam kuning. Biasanya menyerang bayi dan anak-anak. Ada herpes simplex virus atau dompo. Dan ada parotitis virus atau gondong dapat tumbuh di jaringan otak, pankreas, dan jantung. Dan terakhir ada virus onkogen atau kanker pada umumnya. Segitu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Faisal atas pemaparan materinya. Dan yang terakhir akan dilanjut oleh Rizky, dipersilahkan. Pencegahan penyakit akibat virus bisa dilakukan dengan cara pemberian vaksin, menghindari kontak langsung dengan penderita penyakit akibat infeksi virus, menghindari area yang memungkinkan terinfeksi virus, menjaga pola hidup agar tubuh rentang terhadap virus. Pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan, perawatan secara intensif di rumah sakit jika diperlukan perbaikan pola hidup dan lain-lain. Sekian maafan saya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Rizky atas pemaparan materi tentang pengobatan dan pencegahan infeksi virus. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.